Oke, thank you. Oke, baik. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Nah, jadi ini saya uh, bikin schedule untuk IGS teman-teman gitu ya. Nah, sudah sih kita bahas besok teman-teman. Jadi gini teman-teman. Em, Nantinya teman-teman ya, besok kita bakal bahas mulai cara riset konten gitu. Karena teman-teman harus minimal ada dapat dapat project realnya gitu dari agensi gitu. Nah, dari saya pribadi, saya udah kasih ke teman-teman apa ya, saya udah kasih ke teman-teman tugas buat copywriting. Jadi nanti yang dua terbaik itu dapat reward. Yang pertama, biasanya kan kalau misalkan buat magang itu sebenarnya kan magang itu nggak terlalu hektik gitu ya, karena memang sebenarnya jatuhnya sih freelance gitu. Cuman yang penting teman-teman belajar detailnya tuh di situ gitu, berkelompok atau misalkan teman-teman sama sama orang-orang kita gitu. Tapi gini teman-teman, ya, dari bagian bagian sini teman-teman, dari bagian sini nanti teman-teman kerjakan tugas dulu yang copywriting. Jadi di situ ada tugasnya, diminta teman-teman itu kalau nggak salah gitu. Oke, nanti buat cara konten kayaknya saya bakal bikin video dan teman-teman bisa tonton di hari Rabunya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tanya jawab langsung di grup. Saya harap aktif gitu kayak di bootcamp, kayak di batch sebelumnya yang aktif banget itu teman-teman ya. Paling yang agak pasif di bootcamp November, tahu saya November sama Januari nih yang masih pasif gitu. Tapi kayak mungkin masih terbawa suasana liburan, jadi it's okay gitu. Nah, teman-teman gini, oke, di tugasnya itu saya udah titip ke Mas Frido buat teman-teman untuk buat copywriting tentang sekolah Bimbel SNBT. Nah, contohnya udah saya kasih ya, SNBT itu kedinasan. Jadi teman-teman pilih aja salah satu gitu ya. Pilih salah satu gitu. Pilih salah satu yang teman-teman pengen. Misalkan teman, Mas saya pengen bikin bimbel CPNS, boleh nggak bikin copywriting ya? Boleh. Mas boleh nggak saya bikin bimbel kedinasan gitu, buat stanstis atau misalnya apa? Boleh gitu, disesuaikan gitu. Nah, terus Mas saya boleh nggak pilihnya bikinnya copywritingnya gitu ya, tentang bimbel SMT boleh. Nah, penempatannya teman-teman yang pilih. Nanti teman-teman saya kasih apa ya, teman-teman nanti jangan lupa dinamain di filenya gitu ya. Dinamain di filenya misalkan ntar saya kasih docs-nya lagi gitu ya. Docs yang tadi gitu ya. Ntar saya edit misalkan penempatannya di IG ya. Jenis copywriting-nya buat poster gitu. Nanti ada caption-nya dan sebagainya. Jadi teman-teman buatnya kayak gitu. Jadi Mas boleh nggak saya buatnya Instagram dan TikTok di dua-duanya boleh. Mau IG doang boleh, mau TikTok doang boleh. Yang penting dibuat apa ya? Gampangnya teman-teman dibuat penjelasannya. Oke, saya bisa dulu clear nggak sebelumnya tentang tugasnya? Makanya tadi saya minta sebenarnya 11 orang gitu. 11 orang lah minimal di Zoom ini. Tapi clear nggak kira-kira sejauh ini? Ada yang mau ditanya dulu kira-kira dari Mbak Teresa, Mbak Alika, Mbak terus juga Mas Aswin, Mas Lutfi? Oke nggak kira-kira masalah tugasnya? Ntar saya kasih briefingnya lagi kok itu. Tapi ya betul, bentuknya brief kayak kemarin. Bentuknya brief kayak kemarin. Makanya saya bilang teman-teman apa ya? Teman-teman bikin apa ya? Teman-teman bikin 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 brief konten gitu ya. Tapi nanti dikasih penjelasan penempatannya buat TikTok atau buat Instagram. Kalau buat Instagram kita udah apa ya? Udah kasih contohnya gitu. Ya, kayak misalkan hasil desainnya kayak gini loh, gitu. Hasil dari copywritingnya gitu. Aman nggak kayak Mas Lutfian? Dan itu kalau nanti kita pakai, ya teman-teman boleh klaim itu sebagai portofolio teman-teman gitu. Yang pertama, gitu. Pun kalau yang dua terbaik dapat e-wallet gitu. Pun yang kerjaan juga bakal dapat sih. Cuman mungkin nggak sebesar yang terbaik gitu. Tapi teman-teman pasti tetap dapat. Gitu. Oke, kira-kira aman nggak? Ya sebagai kecil-kecilan reward aja gitu kira-kira. Dan sebagai teman-teman buat copywriting, buat portofolio copywriting. Oke. Aman buat Mas Lutfian? Kalau family itu bentuknya brief juga ya, Kak. Jadi, gini, Alika. Jadi nanti gini, kalau misalkan itu brief kontennya video, ya ditulis aja brief konten berbentuknya video. Ya, ditulis di doc saja ya. Biasanya tim tim kami paham ketika dapat dari copywriter, tim kami paham gitu. Tim desain paham, tim konten kreator paham. Jadi di grup itu paham biasanya ya. Anak-anak paham kayak, oh ini briefnya buat konten ya, karena biasanya udah ada tulisan buat poster gitu.
oh briefnya ini buat reels ya gitu. Nah biasanya tahu tuh ya, karena biasanya kita taruh docs-nya itu di content planner gitu. Nanti yang penting intinya dijelasin aja Mbak Lika. Jadi nggak mesti briefnya itu bentuknya buat brief konten video. Boleh kayak yang saya udah buat gitu di grup, boleh lihat deh. Di docs-nya itu dibuat apa ya? Dibuat konten konten apa ya? Dibuat copywriting, dibuat copywriting. Copywritingnya saya kan buatnya poster ya, yang bimbel kedinasan. Tapi menurut saya pribadi, yang saya buat masih kurang dan teman-teman gini. Mas, fiturnya apa aja? Live Zoom, video, modul, ada lagi nggak? Dah, setahu itu, sejauh itu modul, live Zoom, dan video. Nah, intinya teman-teman dibuat aja, misalkan Mas, boleh nggak fiturnya saya tambahin ini, fiturnya saya tambahin ini. Boleh, tambahin aja sebanyak mungkin gitu. Tapi nanti pasti bakal saya revisi kok gitu teman-teman. Ya, yang sesuai dengan yang bakal kita launching itu seperti apa sih fiturnya gitu. Ya, pasti nanti bakal saya revisi. Nanti teman-teman juga bisa lihat hasilnya yang kepilih ya, yang kepilih nanti bakal ini, dan nanti yang kepilih saya bakal tarik langsung buat teman-teman di attach-nya gitu, mulai dari Januari akhir ini, kurang lebih dari tanggal 27 sampai nanti April gitu. Jadi nanti teman-teman bisa buat copywriting buat di attach kita gitu, atau buat nyusun campaign dan sebagainya gitu. Kira-kira enggak kira-kira dari Mbak Alika buat Mas Dimas, buat Mas Lutfian, dan ini cuma teksnya aja, desainnya enggak. Saya udah bilang copywriting tuh nggak ngedesain, tapi baiknya ngerti desain ya, at least ngerti ngerti tone warna, ngerti gimana nya gitu, biar nanti kan ketika dibikin sama graphic design dia bisa bisa approval gitu. Enggak, jadi cuma brief aja, brief brief kayak TikTok, tapi brief itu juga bisa buat poster, Mas Lutfian, Mas Dimas. Oke, masih bingung nggak buat Mbak Liga, Mas Dimas, Mas Lutfian, atau teman-teman yang lain? Tapi nanti pasti yang terbaik saya bakal kasih kasih ambil ambil buat ini. Pun teman-teman kalau misalkan ada apa ya, ada bakat gitu, misalkan Mas saya ada bakat nih buat di SNBT atau di PTN gitu, saya mau magangnya jadi marketingnya. Mas saya ada bakat nih, saya ada bakat di bagian call gitu, saya mau jadi ininya, bisa nggak ngajuin saya langsung di bulan ini, nggak nunggu pelatihan selesai gitu. Ya kalau pelatihan selesai kan biasanya dapat project doang tuh ya, maksudnya magang tapi santai lah gitu, santai banget gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat portofolio harus kerjain, kalau nggak ya nggak ada portofolio gitu. Nah tapi kalau misalkan mau kayak gitu boleh banget gitu, boleh banget gitu, nanti diajuin aja kalau misalkan punya punya apa ya, punya pengalaman gitu. Jangan jangan ragu ya, Mas saya punya pengalaman nih, saya biasanya bikin copywriting di TikTok kayak gini, Mas saya bisa bikin copywriting ke ini, Mas saya bisa bikin content writer. Nah pokoknya dikabar aja seputar digital marketing ya, konteksnya masih dari digital marketing dan sosmed gitu. Nanti boleh dikabarinnya ke saya atau ke Mas Rido gitu. Oke, next saya skin dulu. Oke, tunggu ya, nanti saya jawab. Oke, nah teman-teman, ya teman-teman, ya. Oke, oke, saya mau pelajarin dulu tentang teman-teman tentang algoritma dulu deh. Oke, ini saya pakai akun agensi kami gitu. Jadi ini akun agensi sebenarnya ini nggak aktif gitu ya. Tapi ini kalau teman-teman lihat ini engagementnya real, followersnya juga real dan sebagainya gitu. Tapi kurang lebih ini dibuatnya cuma 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah deh. Ya. Kalau nggak salah pertama kali posting itu, tunggu ya. Oke, pertama kali posting tuh Juni, teman-teman. Ya, ini saya ada markah Juni pertama kali posting. Ya, jadi kurang lebih ini cuma 6 bulanan gitu ya. Tapi sebenarnya buat sampai 50.000 tuh cuma butuh 4 bulan. Ini teman-teman. Algoritmanya saya langsung jelasin aja. Ya, sorry pakai nggak pakai nggak pakai PowerPoint atau pakai cocoretan gitu di sana. Saya biasanya kalau bikin cocoretan atau PowerPoint masih agak ini masih agak perlu belajar banyak, karena takutnya informasinya nggak nyampe ke teman-teman atau kurang menarik dia atau nggak eye-catching. Jadi saya langsung jelasin. Jadi ini teman-teman, konten Instagram tuh ada macam-macam. Oke, ada macam-macam teman-teman. Oke, ada macam-macam. Yang pertama, konten satu poster kayak gini. Ya, ini kalau misalnya punya adik atau punya sepupu atau punya keponakan, punya kenalan yang mau daftar tutor bisa gitu. Sebenarnya udah dapat tutornya, cuman masih dalam tahap tes sih gitu. Cuman kalau misalkan mau ada, kita sih biasanya nggak pernah batasin daftarnya kapan gitu. Pun batasan umur sebenarnya nggak ada gitu ya, batas umur sebenarnya nggak ada. Kalau misalkan dia mahasiswa atau dia udah lulus fresh graduate, buat ini juga nggak masalah, tapi kita bisa carinya mahasiswa karena dia dia masih relate teman-teman ya, masih relate sama uh,
SNBT gitu atau SBMPTN ya. Zaman saya SBMPTN, mungkin zaman sekarang namanya SNBT, mungkin kalau zaman teman-teman dulu namanya UMPTN atau SNMPTN atau itulah. Pokoknya tes perguruan tinggi negeri gitu ya. Zaman saya di SBMPTN gitu. Nah, oke gini, tahu teman-teman. Ini namanya adalah single image, teman-teman. Ya, single image. Nah, ini juga single image, teman-teman. Video ini single image, ini juga single image. Nah, ini saya pakai buat ads, teman-teman. Saya pakai buat ads agensi gitu. Saat ini kami 100 klien dan alhamdulillah tiap bulan minimal 30 sampai 50 klien gitu, dan bulan Desember kemarin sangat ramai gitu. Nah, karena bulan ini kami dan saya gitu ya, khususnya Mas Frido dan teman-teman lain gitu yang banyak fokusnya di edutech gitu. Jadi fokusnya lagi terbelah nih gitu. Nah, saya biasanya akun eksekutif di agensi. Cuman karena ini ya saya ada libur-liburnya lah di agensinya gitu. Izin libur dan sebagainya. Jadi kebanyakan sekarang lagi di edtech karena kita lagi kembangin project ini, teman-teman. Project ya tadi tryout dan SBMPTN pun lagi buat website baru gitu. Jadi nanti website-nya bakal pindah. Tapi gini, teman-teman. Ya, intinya copywriting ini menurut saya pribadi cukup ya. Sebenarnya copywritingnya bukan yang ini, bukan yang harganya, tapi yang satunya lagi gitu. Yang satunya lagi tuh kalau nggak salah di sini ada deh. Ini namanya single image. Nah, tipsnya buat pakai single image tunggu ya. Saya masih cari deh yang di sini. Tapi kalau nggak salah udah lama banget di posting nih. Nah, tipsnya kalau kita pakai single image, oke. Nah ini contohnya teman-teman. Ini contohnya. Ya, ini single image teman-teman. Tapi yang TikTok juga sama nih. TikTok, tapi bedanya dia warna kuning, terus dia apa ya, dia warna ungu, cuman dia langsung ke bagian benefitnya, jadi dia nggak ada pakai tadi. Kalau single image sebenarnya hindarin kayak gini, jadi yang dipakai buat iklan bukan kayak gini, ntar saya kasih tahu di sesi akhir ya, saya obek-obek galeri dulu, tapi hindarin kayak gini. Jadi gini, ketika pakai single image ya, ya baiknya kayak gini, lihat ya, baiknya lihat, ada satu hal ya teman-teman yang ingin teman-teman highlight ya, percaya sama saya, rata-rata rata-rata nggak baca terlalu detail banget, rata-rata gitu ya. Nah, single image ini penting gini, tapi ya, saya bikin pop up 100% terima beres. Ya, kalau di TikTok garansi FYP, ya, garansi followers naik atau tingkatkan penjualan Anda dengan TikTok gitu headline-nya. Oke, kalau misalkan IG kayak gini, 100% terima beres, gratis konsultasi jadi penting. Itu yang pengen saya hack like. Ya, umumnya percaya sama saya gitu. Klien umumnya gitu ya, umumnya tapi bukan berarti nggak semua gitu ya. Nah, umumnya klien itu nggak baca detail. Ya, nggak cuma klien kok, pelanggan kita, customer kita juga sama teman-teman gitu ya. Pelanggan kita, customer kita juga sama teman-teman. Jadi dia nggak apa ya, enggak eh apa ya, nggak lihat detailnya dan sebagainya. Oke, ini kalau pakai single image. Jadi kalau pakai single image, copywriting yang harus dibuat adalah tadi teman-teman harus bikin satu dua topik yang teman-teman highlight gitu, dan hindarin terlalu banyak information. Too much information tuh hindarin. Tapi kalau teman-teman ingin ada information yang banyak gitu, seolah-olah teman-teman kasih fiturnya banyak. Ini kan fitur ya, fitur atau benefitnya banyak teman-teman. Ya, yang harus teman-teman titik beratkan adalah satu dua poin yang paling penting yang ingin teman-teman jual. Biasanya poin-poin itu ya, poin-poin yang paling menjual. Misalkan gini, kalau jual jasa agensi, biasanya nggak jauh-jauh dari pertama penjualan, kedua terima beres, yang ketiga nggak pusing mikirin ide konten. Nah, hal-hal itu yang harus teman-teman pikirkan ketika teman-teman buat copywritingnya. Oke, sampai sini Mam. Jadi kalau pakai single image atau yang cuma satu poster doang, ya hindarin terlalu too much information. Kalau misalkan mau ada too much, kalau misalkan ada informasi yang banyak gitu, informasi yang banyak, teman-teman bikin pop up kayak gini, 100% terima beres, gratis konsultasi digital marketing. Jadi teman-teman ketika informasi banyak, tapi teman-teman pengen orang itu cuma cukup baca 100% terima beres, cukup baca gratis konsultasi digital marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira dari teman-teman? Aman? Buat single image dulu deh, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Tapi saya coba lihat di Zoom lagi. Kalau misalkan mau bikin desain Canva juga bisa. Bisa, Mas. Oke, ada yang mau tanya dulu tentang single image, copywriting-nya dulu. Ini masih belum ke IG Ads ya? Aman? Kira-kira?
Kalau single image, tips copywriting pas ya. Dan gini teman-teman, oke, ditanya, Mas, kalau misalkan single image, apakah engagement-nya konteksnya kalau buat konten, ya buat konten. Tapi kan copywriting sebenarnya buat iklan. Ya, buat iklan bagus banget gitu, bagus banget buat iklan, karena langsung to the point. Ya, umumnya iklan-iklan yang ingin langsung diarahkan ya ke customer service atau ke WhatsApp, umumnya mereka pakai single image. Tipsnya itu, tip beriklannya dimanapun, di Facebook Ads, di Instagram Ads kan Facebook Ads sama aja gitu ya. Sebenarnya Meta Ads itu penempatannya bisa di Facebook, bisa di Instagram. Nah, ketika teman-teman lakuin single image, umumnya ya copywriting yang dipakai ya itu biasanya buat customer service. Ya, jadi orang kalau ngeklik iklan ini diarahkan ke WhatsApp. Umumnya seperti itu. Nah, ini cocok buat copywriting ini cocok copywriting yang tipenya single image. Ini cocok buat mereka yang diarahkan langsung ke customer service. Tapi nggak menutup kemungkinan buat ke website langsung. Ya, it's okay. Ya, nggak menutup kemungkinan itu. Terus yang kedua, ya, yang kedua teman-teman, ada tipe konten yang namanya carousel. Carousel kayak gini teman-teman. Ya, yang bergulir. Ya, ya. Kapan carousel itu teman-teman buat? Ya, atau copywriternya kapan sih buatnya tipe carousel? Oke, biasanya teman-teman ya, ini bukan bicara misalnya konten writer ya, ya, ini bisa copywriting yang buat penjualan gitu. Nah, kalau content writer kan bisa edukasi apapun itu ya, fun, quiz dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ini copywriting ya, copywriter teman-teman gini. Kalau misalkan ini copywriter teman-teman gitu ya, ini teman-teman lihat deh. Biasanya ya, yang pakai carousel ya, atau yang terbaru nih, yang pakai carousel tetap sama, intinya ada di satu hal. Ya. Intinya ada di satu hal. Yang pertama, slide pertama itu harus menarik teman-teman. Slide pertama harus menarik. Ya, mereka nggak bakal gulir tuh geser. Ya, mereka nggak bakal geser kalau slide pertamanya aja udah boring. Gitu lah. Dah, biar slide menarik, teman-teman kasih briefing ke grafik desainnya itu buat warnanya kontras. Dah, cukup tulis aja di briefingnya. Buat warnanya kontras, contohnya kayak gini. Bagus kalau kita kasih contoh sebagai copywriter, karena kita sama grafik desainer itu adalah tim, gitu ya. Baiknya kayak gitu. Ya, saya selalu kayak gitu. Saya selalu kayak gitu ke tim grafik desainer. Saya selalu gitu ke tim content creator. Saya bisa kasih briefingnya jelas. Contohnya kayak gini ya, lo lihat ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, kabarin. Ya, nanti bisa grafik desain mereka kabarin, Mas, gimana nih? Ya, ini hasilnya. Saya udah terjemahkan ke desainnya. Bener nggak? Nah, kalau cocok baru kita, yuk, post gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak, ya kita nggak post. Nah, itu kalau copywriting kayak gitu, teman-teman. Jadi kita kerjanya cuma kasih brief. Ya, tapi yang mahal itu idenya sebenarnya. Yang pusing itu idenya, teman-teman. Gitu ya. Ini contoh. Ya, saya benar-benar di docs, teman-teman, kebayang ya, buat docsnya kayak gimana ya. Batch 33 Microsoft Office. Nah, pokoknya tulisan-tulisannya. Yang nerjemahin siapa? Graphic design. Gitu ya. Saya cuma bilang, dibikin warnanya adalah kontras gitu. Dan biasanya ya carousel ini dipakai untuk menjelaskan ya, kalau misalkan produk itu nggak lumrah ya, jangan salah, produk bootcamp, produk kelas online itu nggak lumrah teman-teman sebenarnya gitu. Tapi karena ini buat orang-orang yang udah paham digital ya, mereka paham paham aja. Tapi biasanya mereka banyak pertanyaan. Oke, kata kuncinya apa? Mereka banyak pertanyaan. Nah, ketika mereka banyak pertanyaan, Mas, materinya seperti apa sih? Oke, Mas, konteksnya ini buat office bootcamp ya. Ya, kalau SNBT saya nggak tahu gimana. Makanya SNBT itu buatnya kasih kedinasan tuh buatnya kayak gitu aja gitu ya. Kalau teman-teman ada referensi lain bagus banget gitu. Saya bakal hargain pendapatnya gitu. Nah, Mas, ada nggak testimoninya? Mas, jadwalnya gimana? Itu kalau misalkan teman-teman bicara tentang uh, bootcamp office gitu ya. Mas, materinya apa aja, dapat sertifikat atau enggak, benefitnya apa aja kalau ikut kelas. Nah, biasanya kalau ikut kelas online, ya, yang ditanya nggak jauh-jauh dari benefitnya. Kalau dia kelas persiapan karir, ya dia kan persiapan karir. Tapi kalau SNBT, ya fitur-fiturnya biasanya tuh, ada apa aja dan sebagainya. Nah, itu yang teman-teman harus detail nanti ketika bikin copywritingnya. Gitu ya, misalkan fiturnya live Zoom, ya live Zoomnya setiap hari apa. Nah, dibikin 2 slide boleh. Jadi copywritingnya saran saya sih, kalau dibikin single image boleh, tapi kalau mau dibikin slide lain juga nggak masalah gitu. Ya misalkan dibikin slide 1 apa, slide 2 isinya apa gitu. Nanti dikasih garis aja, slide 1, slide 2. Ntar saya kasih contoh ya, saya kasih contoh sebanyak mungkin, saya kasih ke Frido, ya nanti Frido juga kirim gitu. Jadi biasanya saya bikin slide 1 CTRL-U gitu, underline,
copywriting-nya, terus step 2 underline copywriting-nya, nah step 3 copywriting-nya, nah kayak gitu. Biasanya kayak gitu, detailing gitu. Kalau misalkan bikin carousel, gitu. Jadi step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, biar graphic design-nya paham gitu teman-teman. Itu kalau misalkan carousel. Nah, ada juga yang satunya lagi adalah konten reels teman-teman. Ini ya, reels. Oke, nih. Nah, konteksnya gini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin followersnya banyak naiknya, atau teman-teman ingin uh, engagement-nya banyak, gitu ya, teman-teman pakai Reels. Jadi biasanya kalau teman-teman baru banget mulai bisnis gitu, saran saya pribadi gitu. Tapi ini akun emang dari 2021 gitu ya. Nah, teman-teman gini, teman-teman bisa apa ya? Bisa pakai Reels, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin kembangkan bisnis engagement-nya gitu. Kalau saran saya gini, kalau pakai konten poster gimana Kak? Bisa nggak? Bisa, tapi sulit teman-teman. Ya, jadi algoritmanya yang bagus buat naikin followers atau engagement itu ya Reels. Tapi gini, kekurangan Reels itu satu, teman-teman. Dia susah diiklankan. Bisa diiklankan, tapi susah. Beda ya, bisa dengan susah. Bisa ya. Nah, bisa diiklankan, tapi susah, teman-teman. Ya, catatannya susah di situ. Nah, saya nggak pernah nyaranin teman-teman promosikan Reels. Saya nggak pernah saranin, saya ulang lagi ya. Saya nggak pernah saranin teman-teman promosikan Reels. Lalu bagaimana Kak kalau kita ingin promosikan konten video? Oke, saran saya pakai FB Ads, pakai Meta Ads kayak kemarin kita setting. Ya, itu bisa teman-teman video. Jadi saran saya jangan di boost post gini ya. Ya, jangan di boost post gini ya. Atau misalkan ini kan ada Reels ya. Ya, jangan di boost post gitu ya. Ya, jadi postingan itu saran saya jangan di boost post dari Reels-nya. Ya, kalau itu Reels gitu. Dan misalkan di dashboard ikan ada fitur fitur iklannya nih, Reels-nya. Itu saran saya jangan dipakai buat ya nih misalkan. Oke, kalau di sininya bisa teman-teman ya. Oke, postingan. Nah, di sini kan bisa 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 pilih Reels kan? Bisa pilih Reels. Nah, ini saran saya jangan dilakuin. Ya, saran saya jangan lakuin karena kurang, kurang. Ya, saya nggak tahu mungkin kalau misalkan dari pengalaman saya biasanya ini kan fitur baru dari Instagram biasanya belum perfect, belum belum sempurna. Jadi saran saya jangan post atau Instagram Ads dari Reels. Tapi Instagram Ads buat website, Instagram Ads buat ke WhatsApp itu nggak masalah sebenarnya, gitu ya. Ya, tapi nanti saya kasih step by stepnya. Itu buat tipe-tipe konten. Jadi ada single image, ada carousel, dan ada video. Dan saran saya kalau misalkan buat di iklankan itu bukan video, tapi single image atau carousel. Dan tergantung produknya apa. Ya, nggak semua produk cocok dengan carousel, nggak semua produk cocok um, dengan single image. Dan paling penting teman-teman gini. Oke, ada produk-produk terlarang nih yang kemarin disampaikan oleh Kak Zahiyah yang tanyakan ya. Kemudian ada orangnya gitu. Nah, uh, kemarin juga yang saya minta hari Rabu kemarin yang tanya ke saya pribadi cuman Kak Zahia gitu ya. Nah, yang tanya saya ke pribadi sama satu lagi sebenarnya cowok saya lupa Mas siapa gitu. Dia tanya ke saya. Sebenarnya kalau di hari Rabu tanya aja banyakin gitu ya. Mumpung mumpung hari Rabu itu dari jam 7 sampai sampai jam 10 itu bisa tanya aja gitu ya. Bisa via Zoom kalau misalkan kita perlu Zoom, biasanya saya bikin Zoom, tapi kalau misalkan di via grup doang, saya biasanya kasih video modul, dah teman-teman boleh tanya sepuasnya. Ya, boleh by phone. Kalau misalnya mau telepon nggak masalah. Jam segitu, saya standby banget gitu buat teman-teman gitu. Padahal saya udah nungguin diskusinya biasanya kalau Rabu gitu ya. Tapi teman-teman gini, uh, ada juga, oke, back to topic dulu ya. Jadi teman-teman ada juga barang yang dilarang. Ya, sesuatu tembakau. Nah, kalau barang-barang yang dilarang seperti ini, tembakau, miras, dan sebagainya gitu. Biasanya kita ngiklaninnya implisit. Dan ini kita adakan dengan copywriting-nya adalah sorry bukan copywriting tapi tipe marketingnya dulu deh ya, tipe marketingnya dia adalah community marketing, jadi teman-teman nggak bisa pakai ads ya. Copywriting bisa nggak sih Kak pakai copywriting gitu? Sebenarnya bisa, tapi mungkin teman-teman bakal bersalah ketika teman-teman ingin iklankan atau ingin di boost dengan ads gitu ya. Ingin di boost dengan ads itu agak susah teman-teman. Oke, caranya adalah dengan community marketing gitu. Nah, nanti mungkin dari saya pribadi bakal jelasin apa itu community marketing dan caranya gimana gitu ya di pertemuan selanjutnya gitu. Nanti
saya mau adain pertemuan tambahan buat teman-teman gitu. Jadi biar teman-teman dapat juga ilmu community marketing atau email marketing dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti buat Kak Zahia nanti saya mungkin kita bakal bisa teleponan dan sebagainya. Itu buat kita buat saya jelasin baiknya community marketing seperti apa. Karena panjang banget gitu ya. Nah, ini community marketing kayak event-event bareng. Ya, event apa gitu. Nah, contohnya teman-teman yang paling baik melakukan community marketing adalah Jarum, teman-teman. Kalau teman-teman tahu Jarum, ya dia ada best fund Jarum, ada lomba ini, lomba itu dan sebagainya. Tapi memang community marketing itu konteksnya dia nggak langsung gampang gini. Kalau kita marketing, bisa kita langsung dapat apa yang kita mau. Ya, misalkan kita keluarin 100.000, kita pengen dapat 300.000. Ya, itu basic gitu. Tapi kalau community marketing, biasanya enggak. Ya, ada lag, ada time lag waktu, gitu ya. Entah itu sehari, 2 hari, entah itu 1 minggu setelah kita lakukan, atau bahkan kita 2 tahun, 3 tahun baru dapat, teman-teman. Ya, dan community marketing ini paling sering dipakai oleh politisi, teman-teman. Ya, paling sering dipakai politisi. Kayak misalkan mereka bikin bansos, bikin apa, tapi mereka bikinnya jauh-jauh hari sebelum pilpres, pilkada, pileg dan sebagainya. Dan ketika hari H ya mereka tinggal salurin lagi gitu, karena mereka udah dikenal sering bagikan ini, sering adakan ini dan sebagainya gitu. Dan umumnya dipakai oleh politikus gitu ya, umumnya gitu, community marketing gitu. Nah, oke, back to ini. Jadi itu buat algoritma yang ada di TikTok. Ada 3 postingan dan saran saya kalau ingin naik ya langsung pakai ini teman-teman gitu. Nah, Kak, gimana nih kalau barangnya terlarang gitu? Nah, kalau barangnya terlarang, teman-teman, copywriting, content writing ya, misalnya terlarang buat diiklankan gitu ya. Ya, diiklankan kan bukan berarti bisa apa ya? Bukan berarti nggak boleh dikontenin gitu. Kontenin sebenarnya nggak masalah aja. Teman-teman lihat konten tingwe, konten rokok dan sebagainya. Tapi kalau konten nanti soft selling aja gitu. Soft selling aja gitu. Ya, nanti soft sellingnya gimana banyak idenya gitu, tapi kontennya soft selling. Contoh misalkan gini, Kak Zaya misalkan ada bisnis rokok. Nah, konten soft sellingnya misalkan uh, ada orang uh, ya skripnya nanti dibikinkan, misalkan ada orang ngerokok terus dia dia bilang enak banget nih rokoknya, pakai apa sih lu, rokok apa sih, atau misalkan bikin meme gitu, bikin bikin meme tentang rokok gitu, bikin meme gitu ya, bikin meme tentang rokok dan sebagainya. Ya, sebarin aja di akun Facebook, di grup Facebook, biasanya bakal disebarin sendiri sama akun-akun generator lainnya. Cuman yang pusing tuh mikirin meme-nya biar masuk kan ya, biar meme-nya masuk gimana ya gitu. Paling itu sih yang agak agak berat gitu buat mikirin script dan briefingnya. Itu buat tipe-tipe konten yang ada di Instagram. Dan saran saya kalau misalkan mau bisnisnya naik atau sosial media platform naik, itu adalah pakai ini, teman-teman. Ya, pakai ini. Ya, pakai yang namanya Reels. Gitu. Yang kedua, pakai Reels. Yang kedua adalah pakai ini. Ya, ya, event. Ini ada event gratis, teman-teman. Gitu ya, event gratis. Nah, kalau teman-teman lihat tagnya cukup banyak gitu. Ya, nyebar. Ya, entah pakai Twitter, entah pakai sebarin story, entah pakai grup, dan sebagainya. Bebas. Ya, yang penting event ini. Nah, event ini yang mahal idenya, teman-teman. Nah, ini event tuh salah satu community marketing, teman-teman. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya nggak? Saya kecepatan nggak sebelum saya ke Instagram Ads-nya, teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Kira-kira ya, teman-teman yang lain? Oke, aman? Dari Kak Zaya aman? It's okay. Tapi maksudnya yang minggu kemarin kan Kak Zaya juga tanya kan. Oke, ada yang mau tanyain? Teman-teman yang lain gimana? Betul, 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 betul. Oke. Barang terlarang diiklanin ya, bukan terlarang dijual gitu. Oke. Ada lagi buat Teresa, Mbak Alika mungkin mau tanyain tentang konten-konten. Itu tipsnya ya. Kalau buat Kak, saya ngapalin, izin bertanya. oh iya, mau nggak? Kak, saya izin bertanya. Saya tuh bingung kalau mau nanti copywritingin rokok itu
Mending copywritingin kayak motonya atau kita copywritingin mereknya. Kan saya mikirnya udah nemu motonya nih, kayak contohnya yang klasik makin asik gitu kan copywritingnya. Cuman saya Hmm, lebih nge-highlight copywriting itu atau saya nunjukin merek dagangan saya gitu di copywritingnya itu kan nanti biar orang nge-search ini munculnya merek saya gitu. Itu mending highlight copywritingnya atau mereknya. Terima kasih. oke. Nah, tagline copywriting-nya apa apa barangnya gitu maksudnya? Apa logonya gitu? Iya, iya, betul, betul. Ya, kalau logo baiknya harus, Mbak. Kalau logo baiknya harus. Jadi contoh iklan Cashmel. Ya, iklan LML gitu, dia tuh ada tulisan misalkan eh, pria apa gitu. Nah, atau misalkan jarum ya masalah. Ya, pria punya selera, tapi ada logo jarumnya. Nah, jarumsuper.com. Nah, kayak gitu aja. Gitu. Syukur-syukur kalau ada website atau landing page-nya gitu. Dan jadi ngiklaninnya moto dan logonya. Umumnya sih kayak gitu. Karena kita nggak bisa ngiklan yang terlalu ini kan, yang terlalu apa ya? Yang terlalu hard selling gitu. Cuman kalau mau pakai hard selling sebenarnya nggak masalah. Tapi tadi pakai reels gitu, pakai reels atau Mbak Zahia ini paid promote gitu, paid promote kemana gitu. Nah itu nanti dibikin misalkan berapa, 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 berapa. Maksudnya dibikin promotnya ke beberapa akun generator, terus dia akun generator atau influencer, terus dia ngerokok, bilang rokok ini tuh bedanya apa gitu, keunggulannya apa. Misalkan rokok ini rokoknya herbal gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mbak Zahia. Terus dan juga ini kan Mbak Zahia sebagai produsen langsungnya gitu. Nah, baik saya, menurut saya pribadi, baiknya ngincarnya bukan konsumen ya gitu. Karena apa ya? Karena ngincar mereka pun menurut saya capek gitu. Karena mereka belinya kan kadang ketengan satu, dua, tiga, empat bungkus ya, dapat slop dan berapa slop. Tapi kalau misalkan distributor itu kan pesan slopnya banyak. Ya umumnya kalau misalkan produsen sendiri dan pabrik gitu ya, itu saran saya ngincernya distributornya. Misalkan keunggulan kalau jadi distributor Mbak itu kayak gimana gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Dan kalau misalkan Mbak ada produk lain gitu di tembakau itu bakal lebih lebih enak lagi gitu jualannya, nggak cuma jualin rokok doang gitu, misalkan jualin apa gitu, misalkan parfumnya gitu, atau misalkan tembakau biasanya buat apa gitu, misalkan ada tembakau apa ya, tembakau rajangan kalau misalkan di Boyolali itu misalkan dia selain bisa selain buat rokok dia buat apa, nah itu produk-produknya bakal bagus. Nah kan saya ngincernya sih distributor ya kalau misalkan mau hard sellingnya. Ya tapi dikemasnya gimana, nah itu yang jadi persoalan copywriting gitu. Sampai sekarang saya masih belum nemu idenya gitu, gimana dikemasnya gitu buat distributornya. Misalkan oh kalau jadi distributor Mbak misalkan konsepnya margin keuntungannya jauh lebih tinggi, atau misalkan kalau jadi distributor Mbak misalkan setiap berapa berapa dus ya dapat bonus apa gitu, misalkan bonusnya berapa dus gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih Mbak kalau menurut saya pribadi gitu. Nah, Em, dan emang harus gerilya gitu, emang harus gerilya gitu. Dan kalau mau itu biasanya di grup-grup Facebook gitu ya, yang jauh lebih murah dibandingkan pakai iklan ya. Kalau misalkan baru banget dan barang itu nggak bisa diiklanin gitu, biasanya di grup-grup Facebook gitu. Orang-orang jual kayak Tingwe, orang-orang jual kayak eh apa lagi ya, misalkan underdeal KW gitu ya, entah motor, entah mobil gitu ya. Itu biasanya ada di Facebook ya, barang-barang yang eh, kayaknya nggak bisa diiklanin, umumnya mereka pakai di Facebook grup gitu. Nah, mbak coba cari aja misalkan grup buat rokok itu apa misalkan gitu, entah entah dia apa gitu, misalkan di sekitaran Boyolali, di sekitaran Banyuwangi gitu. Nah itu dicari aja gitu ya. Nah atau misalkan di sekitar Jawa Timuran gitu, misalkan grupnya apa, nah tawarin aja di situ, ada nggak yang mau jadi distributor ini, keunggulannya ini. Terus misalkan peluang bisnis gitu ya, daftar tanpa biaya admin gitu, daftar reseller tanpa biaya admin. Nah kayak gitu aja syarat saya. Nah, itu kan nggak bisa apa ya, itu kan nggak perlu ngiklan budget kan ya, kita cukup sebar-sebarin. Tapi yang capek itu ya sebar-sebarinnya sih, palingan yang capek. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi saya belum kepikiran copywritingnya kayak gimana, tapi saran saya adalah incarnya distributornya kalau barangnya nggak bisa
iklankan gitu, karena distributor biasanya belinya kan langsung gede gitu, jadi biarin mereka sendiri tuh yang nyari pasarnya gitu, kurang lebih kayak gitu sih buat Mbak Zahia gitu pertanyaan kemarin. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Novian, kalau di Mena sendiri bisa dapat engagement besar atau cepat dari pertama IFB atau IG share function dari atau kamu bukan saja biasa. Enggak. Jadi gini, Mas Novian, saya nggak pernah percaya iklan itu lebih percaya lebih lebih performanya bagus di IG, karena itu lebih lebih bagus di Facebook. Saya nggak pernah percaya itu gitu. Tapi gini, tiap-tiap dari penempatan iklan itu tergantung dari barangnya apa. Ya, umumnya kalau barangnya itu targetin yang 25 gitu ya, saya bakal targetin penempatannya di Instagram dan Facebook. Kalau 25, kalau sampai 25 doang nih, misalkan 21 sampai 25, saya biasanya tempatin di Instagram doang. Tapi kalau misalkan targetingnya 21 sampai 45, di mana ada irisan 35 sampai 45-nya itu. Nah, 35 sampai 45 ini umumnya mereka aktifnya di Facebook gitu ya. Saya bakal penempatannya dua, di Instagram dan Facebook gitu ya. Dari itu nggak masalah gitu ya. Sejauh mana yang efektif, dua-duanya efektif sejauh ini yang saya rasakan, dua-duanya efektif, tapi lagi-lagi tergantung produknya apa ya. Contoh gini, saya pernah ngiklanin, bantuin modalnya 500.000, dia dapat 15 juta gitu ya, free waktu itu iklanin. Kalau jasa iklan saya free kadang gitu. Nah, tapi yang penting pesen pesen produk sosmed gitu ya, pesen produk sosmed atau pesen jasa agensi saya ya di kelola sosmed gitu. Nah, buat iklannya free gitu ya, saya settingin, dan itu saya settinginnya cuma di Facebook. Kenapa? Karena dia jual jasanya perizinan. Nah, umumnya perizinan itu yang pakai siapa sih? Ya, perizinan yang pakai siapa? Pertama, pebisnis. Kedua, manajer. Ya, entah manajer cabang, manajer divisi. Ya, yang ketiga, marketing atau tim legal. Nah, umumnya mereka-mereka tim legal, marketing, dan sebagainya, atau owner bisnis, ya, umumnya jarang banget, saya pribadi lihat jarang banget 21 sampai 25. Ya, umumnya 25 ke atas. Ya, yang udah menempatkan posisi itu. Gitu. 25 ke atas jarang, bahkan ya 30, ya 30-an gitu biasanya. 35, 40. Nah, ya, orang-orang yang usia segitu biasanya mainnya Facebook, ya. Instagram main cuman jarang. Ya, mainnya Facebook biasanya teman-teman. Nah, itu yang terjadi saat saya waktu itu di uh, kantor-kantor lama gitu ya. Di kantor lama juga saya lihat kalau misalkan yang orang tua Instagram main cuman jarang, nggak kurang ngerti. Biasanya mereka mainnya Facebook karena udah familiar teman-teman ya. Ayah saya pun juga sama. Ya, Instagram ada cuman masih nggak ngerti cara main Instagram gimana, ya cara main Twitter gimana, cara main TikTok gimana, cara main ini gimana. Tapi dia ngerti Facebook karena udah familiar dengan Facebook, dan biasanya penempatannya cuma Facebook. Jadi lagi-lagi saya nggak percaya platform mana yang paling ini paling mana. Sesuai dengan apa ya, tergantung dari barangnya gitu. Kalau misalkan dia usianya sedikit lebih tua ya, atau tua gitu, nah itu teman-teman saran saya penempatannya dua, atau penempatannya Facebook aja. Jadi gitu, Mas Lutfi ya. Oke, aman. Mbak Ulim, izin tanya Kak, untuk menentukan followers dan untuk bisnis di Instagram memang lebih cepat di Reels, selalu untuk digital pamphlet yang dilihat memang first impression untuk keunggulannya dari produk lain. Oke, sebenarnya gini, buat Kak Ulim gitu. Nah, iya betul, Reels. Karena gini, algoritma Reels itu FYP, sedangkan algoritma dari konten poster itu adalah engagement. Jadi gini, uh, FYP itu ngejangkau di luar dari followers kita. Ya, tapi kalau misalkan engagement itu umumnya di followers kita dulu. Umumnya umumnya kayak gitu ya. Kalau misalkan engagement, jadi saya kalau misalkan mau di boosting banget pakai Reels, emang agak capek dan agak berat sih. Gitu. Paling. Oke, first impression-nya POV keunggulan dari produk lain. Enggak, sebenarnya nggak mesti first impression itu. Bisa bisa aja benefitnya. Misalkan kita benefitnya apa nih? Iya, yang nggak dipunya produk lain bisa. Atau benefitnya apa gitu. Tapi yang pasti copywriting kalau misalkan ingin menjual, memang harus menjual keunikan buat Kak Ulim gitu ya. Kalau misalkan nggak jual keunikan, uh, nggak bukan nggak bisa, agak susah kalau nggak jual keunikan. Kayak sulit banget bersaing rokok sekarang Kak. Soalnya banyak rokok ilegal bikin marketing ini. Oke. Nanti mungkin nanti kalau free banget mungkin hari Rabu ya. Hari Rabu kayaknya saya free banget gitu ya. Cuman tadi ya
saya buatin video buat teman-teman, cari riset konten dan sebagainya. Gitu nanti teman-teman tonton dan hari Rabu jam 7 ya, mulai jam 7 sampai jam 10 tuh udah bisa nanya-nanya gitu, mau bisa tentang apa juga boleh. Tapi mungkin Mbak Zahia kalau mau telepon lebih lanjut boleh. Karena ini kan konsultasinya juga terlalu apa ya, terlalu privat kan gitu. Karena tentang bisnis stock, bukan digital marketing sama tapi tentang bisnis rokok atau tembakau. Mungkin nanti kita bisa jadwalin ngobrol. Oh, kembali lagi dari produk ya, dari target audience. Betul. Karena tiap produk beda-beda, teman-teman. Sama juga saya kalau ditanya, Mas, kalau iklan rumah 1 juta udah bisa dapat pembeli belum? Nah, saya bakal jawab gitu. Kira-kira aja kalau 1 juta iklan rumah ya, kira-kira ya dapat berapa yang ngeklik gitu. Apakah orang jual rumah lebih lebih mudah dibandingkan jual basreng gitu. Mas, kok saya jualan basreng kemarin diiklanin Mas 1 juta, lakunya segini, tapi kok diiklanin barang ini kok enggak? Ternyata barangnya jauh lebih mahal, susah teman-teman diiklaninnya gitu. Ya, butuh biaya lebih, misalkan rumah, mobil gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi tiap barang punya audiensnya masing-masing ya, dan tiap barang punya standarnya masing-masing. Contoh gini, iklan 10 juta di properti itu murah, teman-teman. Tapi iklan 10 juta untuk produk basreng itu udah mahal, udah wah banget berarti gitu. Atau untuk bimbel itu udah wah banget gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya buat Mas Lutfian, Mbak Zahia dan uh, Kak Uli? Mungkin kalau ada yang mau tanya juga boleh. Sebelum saya praktekin Instagram Ads. Cukup dulu. Oke, saya praktekin Instagram Ads dulu. Oke, karena ini ada tema awal ya, teman-teman. Ya, jadi kalau Instagram Ads, teman-teman, ya, Instagram Ads itu gini, teman-teman. Ini kan tinggal promosikan postingan. Ya, terus teman-teman bisa buka profil. Ini kalau buat buat Instagram. Kalau misalkan ini adalah mengunjungi situs web, teman-teman, gitu ya. Nah, teman-teman bisa macam-macam, teman-teman ya. Teman-teman bisa macam-macam pilihannya tergantung nih. Kalau misalkan ini buat nyari followers atau like, kalau ini adalah pembelian langsung biasanya, kalau ini adalah buat WhatsApp. Ya, tapi kekurangannya ada di teman-teman. Kalau misalkan pilih yang ini, teman-teman, ya, kekurangannya ya, biasanya teman-teman agak sulit sedikit nih kalau di Instagram buat dapetin kliknya. Biasanya sih pakai Meta. Tapi kalau teman-teman mau coba, ya nggak masalah. Gitu. Saya nggak pernah permasalahin. Gitu. Tapi saat saya lebih lebih murah pakai Meta. Ya, saya pernah bandingin cost per kliknya. Cost per kliknya kalau di apa ya? Kalau dipakai Meta 700 perak, tapi kalau pakai ini bisa 1.500 kalau pakai Instagram Ads gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi sebenarnya lebih efektif pakai Meta Ads gitu, tapi penempatan Instagram. Tapi apa ya? Ya beda tipis lah. Ya pas per kliknya beda 400 perak, 300 perak, tapi kan kalau dikalikan 1.000 klik udah berapa ratus ribu kan? Atau udah berapa puluh ribu kan? Udah beda 40 ribu kan? Ya, jadi cuma bisa menghemat 40 ribu lumayan kan? Jadi kalau misalnya mau ngincar klik banget sebenarnya di Meta Ads gitu. Tapi ini pun nggak masalah. Misalkan saya pengen orang CSR.id. Nah, oke, misalkan, oke, ini tinggal, oke, target Anda sendiri juga boleh. Ya, misalkan ini testing buat target. Saya nggak pernah saranin pakai boosting ini ya, cuman kalau terpaksa banget aja gitu. Kalau misalkan lagi Meta Ads lagi keblokir lagi apa baru pakai ini. Nah, karena kan kita nggak, biasanya ke marketing kita nggak nunggu sampai ininya beres banget kan ya. Ya, akun iklannya beres banget gitu ya, biasanya. Ya, karena kita dikejar waktu di saat ke target. Lumayan. Nah, ini kalau terpaksa banget, benar terpaksa banget. Kayak misalkan teman-teman wilayahnya jualannya di Jakarta. Kalau produk dan jualannya di satu wilayah, saran saya jangan pilih terlalu jauh, jangan pilih Indonesia terlalu luas. Kalau di Jakarta, pilih aja Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian selatan, sama Sulawesi bagian selatan, udah cukup. Itu menurut saya cukup. Ya, kalau misalkan produk, ya, atau jasa, gitu ya. Cuman mau Indonesia pun nggak masalah. Nah, kalau misalkan, ya tapi kenapa sih nggak Indonesia terlalu luas, bisa di cancel teman-teman kalau ongkirnya mahal, pengalaman saya ya, di cancel biasanya. Nah, kalau misalkan dia jasa dan harus ke tempat, contoh jasa prewedding, jasa apa lagi? Jasa apa?
wedding organizer WO atau jasa event organizer IO. Dia kan harus datang ke rumah. Nah, dibikin aja kayak gini. Nah, 30 km radiusnya. Jadi teman-teman melayani seluruh Jakarta, bagian Bekasi, Depok, Tangerang. Ini juga boleh kalau mau dipilihnya lokal kayak gini teman-teman ya. Jadi nanti nggak terlalu jauh. Kalau misalkan dia mau iklanin teman-teman mau iklanin jasa teman-teman yang dia tuh nggak terlalu jauh. Itu juga lokal. Nah, terus buat minatnya teman-teman, nah ini ya ini yang jadi kekurangannya teman-teman di Instagram. Contoh, contoh, saya anggaplah kita pengennya ya, pengennya kita adalah wedding organizer. Contoh ya, contoh. Ya, doakan semoga saya punya wedding organizer nanti. Nah, contoh saya mau ngikanin wedding organizer. Wedding. Oke, wedding share. Oke, jangan ini deh, langsung ke pernikahan deh. Oke, jadi ketika kita mau mau apa ya? Mau setting minatnya, ya berarti Instagram atau Facebook yang kemarin, ya dipilih dulu kata yang paling general. Ya, biasanya kalau teman-teman sering setting, teman-teman paham kok, ya kata apa yang paling general. Bisa ke sering setting paham kok gitu ya. Ini lagi-lagi masalah keterbiasaan dan jam terbang. Oke. Kalau misalnya wedding organizer jangan langsung wedding organizernya, ya bikin aja pernikahan dulu. Nah nanti ya nanti tuh bakal ada nih saran minatnya nih. Oh misalkan perkawinan, oh resepsi resepsi pernikahan, apa lagi? Oke, yang berkaitan dengan wedding organizernya. Oke, misalkan undangan pernikahannya. Oke, lamaran pernikahannya dan seterusnya. Gitu. Terus misalkan cincin, ya cincinnya. Misalkan teman sediain juga 3 buah. Misalkan centang, oh ternyata uh, banyak ya orang yang ingin nikah gitu ya. Kurang lebih ada 8 sampai 10 juta orang gitu yang minat gitu akan topik perkawinan pernikahan atau misalkan resepsi pernikahan. Nah, ini biasa aja karena udah di atas dari 2 juta. Nah, ini kayaknya kalau nikah tuh nggak ini deh. Nggak nggak ini deh, nggak sampai 35 nggak sih? Paling 30 ya. 2135 nggak sih? Oke. Hasilnya kayak gini teman-teman. Nanti kalau udah dia bakal ada di sini. Tuh, target pemisahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira. Ada yang mau Itu tanya di lagi? menu apa, Kak? Di menu ini, buat target Anda sendiri. Oh, di IG di mananya? Di IG, di ini, dipromosikan postingan dulu. Oh, pemasukan Jadi, pasti. Kasih. ya, jadi pilih promosikan postingan, atau pilih di sini nih, dashboard profesional, terus fitur iklan, ya, fitur iklan, ya, pilih postingan, nanti pilih. Nah, nanti pilih ini. Jadi di dashboard, fitur iklan ya, dashboard profesional, fitur iklan. Kalau misalkan nggak ada fitur iklan, jadiin dulu akunnya di akun bisnis gitu ya. Nah, cara jadiin akun bisnis settingannya beda-beda ya, tiap Instagram ya. Kalau saya sih misalkan pengaturan aplikasi, nah kalau saya di pusat akun, jadi buat jadi bisnis. Cuman teman-teman bebas sih, gimana pun bisa gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini saya lanjut dulu. Oke, tadi ya, di promosikan postingan. Oke. Lanjut sih dipromosikan postingan dibandingkan kita pakai fitur iklan. Nah, tadi misalkan saya arahin ke web saya ya buat buat testing produk, testing buat harga. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini kekurangannya ya. Pertama di kekurangannya minatnya nggak detail kalau Instagram Ads, boosting ads gitu. Nah, kekurangannya ini anggarannya nggak bisa bulat nih teman-teman. Atau saya nggak suka banget pakai ini ya. Saya nggak tahu nggak terlalu suka banget dengan ini teman-teman ya. Sedikit. Dengan apa namanya nih? Lupa saya namanya gitu. Gitu ya. Yang geser-geser ini saya lupa nama fiturnya. Cuman saya nggak suka banget fitur yang geser-geser ini. Karena ini nggak detail, nggak bisa detail teman-teman. Susah ya. Misalkan 60.000 per hari. Nanti ke selanjutnya deh. Ya, eh,
selanjutnya durasi jangkauannya 5.000 orang sampai 15.000. Jadi selanjutnya, oh, nah ini nanti metode pembayarannya ditambah ya. Nanti klik promosikan. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak kira-kira ya teman-teman yang lain? Saya nggak minta tugasnya buat skip sampai sini ya. Ini nggak perlu sih, nggak apa-apa gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau tanya dulu dia teman-teman yang lain? Halo Kak. Iya, boleh. Oh, berarti ini kan bentuknya di luar Meta ya, karena dia di dalam Ads-nya gitu loh. Cara filternya personalisasi sendiri dia. Iya, betul. Sebenarnya gini, dia tetap di dalam Meta tapi dia subnya. Ya, Mas. Jadi subnya. Jadi dia cuman gampangnya dia cuman bisa penempatannya di Instagram gitu. Yang pertama. Yang kedua, peminatnya nggak terlalu banyak. Makanya kayak kita kalau misalkan Meta itu atasnya ya, jadi Meta tuh bisa kemana-mana. Gitu. Tapi kalau Instagram ya nggak bisa kemana-mana. Jadi dia kayak subnya doang. Ya, sub dari Metanya. Gitu. Tapi tetap bagian dari Meta. Cuman dia bedanya nggak bisa keluar platform gitu. Meta Ads, kalau Meta Ads kan bisa di Facebook Ads, bisa di Instagram Ads gitu. Berarti kan Hmm. kita bukannya nah, nah, di Instagram, Hmm. cara IG-nya. Gimana Mas? Sorry, patah-patah Mas. Misalkan Sorry Mas, patah-patah filternya dibuat secara otomatis di Google Video. Putus-putus ya Mas, putus-putus sorry. Oke, nah sambil nunggu Mas Lutfian, sambil kita yang terus, saya mau tanya dulu nggak kira-kira? Ya. Oke, buat Mbak Zahia nanti kita boleh ini ya, boleh coba ya. Saya nggak tahu Mbak Zahia juga tembakaunya bakal misalkan punya ini sendiri atau kan benar-benar tok rokok gitu misalkan benar-benar di bagian pengolahannya gitu. Tadi mungkin kita bisa jadwalin kayaknya Rabu gitu. Dan ini coba saya chat deh. Atau Mbak Zahia coba chat deh nomor yang nomor kerjaan saya 013 gitu. Atau misalkan mau nomor nomor pribadi coba ya. Saya kasih juga deh. Takutnya butuh urgent gitu deh. Gitu. Buat teman-teman kalau ada yang kesulitan di bisnis atau misalkan lagi kerjaan lagi sulit gitu, itu boleh di gitu. Misalkan kayak, Mas saya ada kendala di kerjaan nih gitu. Nah, saya bisa kasih nomor pribadi gitu. Karena kalau nomor ini kan biasanya buat konsultasi peserta bootcamp gitu, tapi teman-teman nggak dapat eksklusifnya. Jika akun baru dengan follow dikit, iklan nggak? Apakah berpengaruh ke TikTok? Oke, sebenarnya gini, Mas Dimas. Em, Kalau akun yang baru, tadi saya bilang, boostingnya pakai apa teman-teman kira-kira? Sambil nunggu Mas Lutfian patah-patah ya. Kira-kira, iya, pakai apa? Reels. Betul, pakai Reels. Jadi gini, Mas, Mas Dimas ini. Yang saya lakukan di agensi, baik buat bisnis saya ya, maupun buat apa ya, maupun buat klien gitu ya. Yang saya lakukan pertama gini, kalau misalkan klien ada budget lebih dan mereka emang ngincer banget branding dan bisnisnya juga serius gitu ya. Jadi bukan sosmed itu bukan buat portofolio tapi memang buat jualan gitu ya. Nah, karena biasanya ada juga yang mesen sosmed tuh buat portofolio aja buat jualan. Nah, saya saranin pakai reels dulu dibanyakin ya. Kalau dia ada budget lebih cuman kalau nggak ada ya udah ya kita tetap kasih bonus reels tapi nggak banyak gitu. Tapi pasti ada reels sekarang buat naikin adjustment gitu. Jadi gini, biasanya aku pertama kali saya buat bisnis, akun bisnis atau misalkan saya punya klien, yang saya lakukan udah boom aja maksudnya ya kayak boom share reelsnya gitu. Misalkan dalam 1 bulan tuh saya buat 20 reels, 10 reels gitu. Itu udah cukup banget ya. Bahkan waktu itu ini saya 50.000 followers dengan
6 bulan sampai 6 sampai 10 bulan gitu ya. Sorry, 6 sampai 10 kali per bulan. Jadi 6 sampai 10 konten reels per bulannya selama 5 bulan gitu. Jadi cukup segitu aja udah cukup kok gitu. Nah, kemahiran yang paling di ini sih paling CapCut gitu. Cuman saya nggak bisa CapCut. Jadi tentu saya pakai content creator gitu ya. Atau misalkan dari magang kita terus oprek dia jadi content creator, ya udah gitu. Paling dari situ gitu anak-anak yang buat, tapi skripnya masih saya gitu. Tapi gitu. Ya, skripnya saya atau Diva atau Putri gitu teman-teman. Jadi gampangnya pakai Reels dulu teman-teman gitu kalau buat naikin followers. Nah, baru tuh ketika followersnya udah dapat akses 1000, saya jadi gini, saya yakin teman-teman kalau misalkan kontennya menarik dan Reelsnya itu kacau gitu ya, kacau tuh apa ya, kacau itu followersnya banyak ya, followersnya banyak teman-teman, bukan followersnya banyak, misalnya tambah followersnya drastis gitu, misalkan dari 0 ke 1000 gitu. Nah, itu langsung penjualan juga nggak masalah teman-teman ya, teman-teman langsung bikin ke penjualan juga nggak masalah gitu ya, baru di ads. Jadi cara saya ketika mulai bisnis dari itu teman-teman arahnya ke Instagram ya, saran saya jangan langsung coba ads banget gitu ya, followersnya 0 banget jangan, saran saya ya tadi. Tapi saran saya juga jangan teman-teman suntik followers, jangan ya, pakai reels aja, itu udah paling mudah. Dan saya kasih tips ya, buat reelsnya apa kak, buat reelsnya jangan hard selling teman-teman. Orang kalau udah hard selling ya, orang bakalan apa ya, udah bakal antipati biasanya ya, udah bakal antipati teman-teman biasanya. Misalnya udah jualan gitu, jualan ya. Tapi soft selling kan gini, misalkan saya jualan pompa ya, pompa air gitu ya dari klien. Misalkan pompa air ya, kliennya pompa air, terus dia juga jualan perabotan rumah tangga. Nah, yang dilakuin apakah saya langsung bilang, yuk beli pompa air ini 35.000 doang? Enggak kan? Ya, yang saya lakukan apa? Kontennya, ya kontennya bilang kalau pompa air ini gacor, ya semprotannya bisa sampai mana, gitu. Udah cukup gitu aja, ya nggak usah jualan dulu. Jadi nanti konten-kontennya dibuat konten edukasi, konten trik, misalkan cara merawat pompa air yang bener, gitu. Dibikin gitu aja ide kontennya. Gitu. Jadi nanti dibikin reels kayak gitu. Nah nanti pasti bakal naik sendiri. Atau misalkan teman-teman pernah nonton ini nggak di YouTube? Saya nggak tahu pernah dapat. Pernah nonton Hijau Surya nggak? Nah, itu kan dia nggak langsung jual benih pisang, dia kan nggak langsung jual apa? Dia nggak langsung jual pupuk, ya kan? Buat pisang. Mungkin ada nggak? Ada nggak yang pernah nonton Hijau Surya di YouTube, YouTube Short? Ya, konten mereka apa? Cara nanam pohon, cara rawat pohon pisang, cara cara nyembuhin penyakit di pohon pisang itu gimana, ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Hijau Surya. Nah, mereka buatnya kayak gitu teman-teman. Dan saran saya kalau buat konten ya, konten writer ya, konteksnya bukan copywriting, copywriting kan penjualan. Content writer nggak jauh-jauh dari edukasi teman-teman how to use ya, how to use, atau teman-teman kasih cara perawatannya, itu alat atau cara pakainya, atau teman-teman efeknya. Tapi jangan langsung bilang, yuk beli ini cuma 35.000, nggak. Efeknya, gue minum ini badan gue seger deh. Nggak tahu kenapa ya, gue tuh kalau habis kerja tuh suka-suka pegel, terus gue sering minum ini, dan gue juga ngerasa habis minum ini, katanya sih gue searching sih emang kandungan vitamin E dan vitamin D-nya sama B12 sih emang ngebantu performa tubuh gitu. Nah, kayak gitu aja sebenarnya udah cukup. Jadi nggak usah dibikin CTA-nya kayak, yuk guys coba beli ini. Nah, itu nggak perlu pun nggak masalah. Atau di depannya dibikin kayak, beneran suplemen sehat cuma 30.000. Nah, itu nggak perlu dibikin copywriting-nya atau content writer-nya kayak gitu. Jadi dibikin aja tips and tricks dulu aja gitu reels-nya. Jadi nantinya kalau penjualan langsungnya gimana, pakai ads gitu ya. Kalau mau cepat memang pakai ads gitu. Dan nanti tapi tetap saran saya kalau misalkan di sosial media Instagram itu teman-teman at least cobain dulu bikin reels dulu. Ya, biasanya followersnya bakal nambah. Tapi gini, ketika teman-teman bikinnya dari nol banget, ya teman-teman harus ngajak yang lain follow gitu. Entah ngajak ngajak temen, ngajak sahabat, ngajak pasangan, ngajak keluarga. Ya bebas sih, mau keluarga boleh, mau ngajak ngobrol. Pokoknya ajak orang terdekat buat ikut follow. At least mereka bakal jadi apa ya, katalis nantinya. Ya saya juga nggak pernah mulai dari nol banget gitu ya. 30-40 lah at least yang bantuin follow gitu, kayak follow dong gue punya ini, follow dong gue punya ini, follow dong gue punya ini, yuk ya. Terus kayak bantu like dong, bantu share dong reels pertama gue. Udah cukup gitu aja, nanti bakal muncul sendiri dan teman-teman nanti bakal dapat nih audiens di luar kenalan kita. Nah, ketika udah dapat audiens di kenalan kita, ya udah ya, teman-teman yang tadi bantu kita, teman-teman udah nggak perlu minta bantuan ke mereka, ya bilang thanks udah bantu, ya kita udah dapat audiens juga gitu. Jadi tipsnya kayak gitu biasa saya.
gitu. Mas Zakaria, apa masih ada pertanyaan? Kalau buat dialog kayak gitu ya, aman buat eh, Mas Dimas ya, sorry. Mas Dimas, sorry. Apa ada pertanyaan? Aman Kak, makasih. Sama-sama ya. Nanti kalau misalkan mau didetailin lebih lanjut juga boleh di chat aja. Misalnya kita buat iklannya di Meta, berarti otomatis di post di dua platform IG. Enggak, Mas Lutfian. Jadi sebenarnya kalau kita pakai Meta Ads, kita bisa pilih. Mau pilih di satu platform boleh, mau pilih di dua platform boleh, mau pilih di Audience Smoke juga boleh, mau pilih di Messenger juga boleh, mau pilih semuanya boleh, mau pilih satu doang boleh, tiga boleh, dua boleh. Jadi tergantung, ya, eh apa ya? Tergantung produk kita, ya cocoknya di mana. Nah, kalau kita nggak tahu produk kita cocoknya di mana, bisa gini, teman-teman tahu produk itu cocok atau nggak, bisa berdasarkan pengalaman. Ya, konteksnya kalau teman-teman nggak tahu produk itu di mana, cocoknya testing. Ya, cuman jalan satunya cuman testing. Testing aja pakai 50.000 di Instagram. Gimana kalau teman-teman di Instagram doang? 50.000 kalau di Facebook doang gimana? 50.000 kalau di Instagram dan Facebook. Ya, contoh ya, contoh. Saya nggak mesti nominalnya disesuaikan ya. 50.000 kalau di Instagram doang segini kliknya, cost per kliknya. Oh, kalau misalkan di Facebook ya cost per kliknya segini gitu, 50.000. Nah, kalau misalkan di Instagram dan Facebook ya di dua platform segini cost per kliknya. Nah, teman-teman bandingkan ya, nanti mana yang paling terbaik itu yang teman-teman pilih selanjutnya. Gitu. Nah, kata kunci cuma satu testing ya. Tapi biasanya kalau teman-teman udah sering apa ya, udah sering melakukan itu, ya misalkan teman-teman, oh, gue pernah dapat klien ini nih. Kalau klien ini cocoknya di sini. Oh, klien ini cocok di sini. Nah, biasanya teman-teman udah ngeh gitu, tanpa melakukan testing. Umumnya kayak gitu. Jadi teman-teman lagi-lagi masalah jam terbang gitu. Tapi masalah bisnis juga sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu bisnis sendiri, usaha sendiri, teman-teman juga bakal ketemu kok formulanya. Oh, ternyata bisnis gue cocoknya di TikTok deh, kalau diiklanin gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Ya banyak kok yang begitu. Dan paling penting memang gampangnya biaya testing itu anggap aja biaya belajar gitu. Tapi jangan terlalu banyak ya. Maksudnya kayak 1 juta testingnya jangan ya. Taruhlah 50.000, 20.000. Kalau UMKM ya, kecuali teman-teman startup yang dapat pendanaan 100 miliar, 20 miliar, 30 miliar, itu mau mau testing 1 juta juga nggak masalah tiap platform gitu ya. Kurang lebih kayak gitu teman. Jadi sesuaikan dengan budgetingnya juga. Saran saya testing ya, buat tahu di mana cocoknya gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain kira-kira dari Mas Lutfi? Ya teman-teman ada yang mau tanya nih kira-kira. Ini sorry ya, saya agak. Oke. Nah, oke. Buat yang tugas terbarunya ada yang mau tanya nggak? Ntar saya kasih contohnya nih abis ini. Habis Isa, saya langsung kasih ke Mas Widu lagi. Kira-kira ada yang mau nggak? Kira-kira? Ditanyain dulu nggak? Kira-kira. Gini, Mbak Zoya, itu nggak wajib. Cuman kalau mau dikerjakan satu terbaiknya, dua terbaiknya dapat hadiah, terus teman-teman yang ngerjain juga dapat hadiah. Nanti saya minta formnya dari Mas Frido, ada link dana gitu ya, link dana kaget gitu. Jadi nanti teman-teman yang kerjakan kerjakan tuh dapat dapat reward gitu. Terus itu yang pertama, terus yang kedua, jadi siapa yang kerjakan masih dapat reward ya teman, beda berapa ya buat buat iseng-iseng aja sih gitu ya. Jadi terus yang kedua, ketika nantinya bagus banget ya kita bakal tarik langsung ke attach. Jadi kan teman-teman ada kesempatan banget tuh. Nah, teman-teman kita langsung tarik yang terbaiknya gitu. Kayaknya ini berpengalaman deh di SNBT gitu. Ini kayaknya berpengalaman deh di bimbel ini gitu. Jadi sebenarnya memang saya cari pengalaman yang pernah bikin copywriting itu gitu. Nah, umumnya biasanya mereka yang masih relate dengan SNBT ini harusnya gitu ya. Mereka masih mahasiswa tuh ini ya, masih apa ya? Masih 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 bisa bikin copywritingnya gitu ya. Ya, cuman mungkin agak challenging buat kita yang apa ya? Yang udah lulus lama lah, kayak saya misalkan. Zaman saya kan SBMPTN tuh gitu ya. Sekarang namanya SNBT ya. Saya aja baru tahu dan itu kan harus riset dulu ya. SNBT ada berapa subtes, ada terus nilainya kayak gimana, terus ini gimana, kayak gitu teman-teman. Betul, dan di chat WA. Betul, betul, betul. Tapi nggak usah buat desain ya, cuma buat copywritingnya doang.
ya Mbak Ulin. Dan itu benar-benar dikasih tahu ya buat konten briefnya apakah buat video ataukah buat poster karena beda gitu ya. Nanti kalau poster berarti diserahkan ke ini. Kalau saya pribadi sih saya pengennya cobain poster dulu gitu. Ya, prefer poster. Memang kalau sekarang buat video terlalu apa ya? Terlalu panjang copywriting. Kasihan teman-teman gitu. Ya. Kalau poster kan lebih enak detailnya, terus juga lebih apa ya? Lebih lebih singkat copywritingnya gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sorry kita kelebihan 18 menit. Kak, boleh kasih contoh copywriting yang kakak buat nggak? Udah Mbak, Mbak Teresa, udah saya kasih ke Mas Rido kok. Ya, contoh hasil desainnya udah kasih buat Mas Rido, ya copywriting bentuk teksnya udah saya kasih ke Mas Rido. Di Docs ada ya? Di Docs-nya? Docs-nya kalau nggak salah udah dikasih di grup ya? Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi mungkin dari Frito boleh dibantu absen teman-teman yang lain. Oke, pengumpulan tugasnya ntar di ini dulu ya, di paling diubah formnya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak kira-kira teman-teman? Betul, 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 betul. Nanti pun saya coba bantu ya. Saya coba bantu dengan ini ya. Saya coba bantu dengan briefnya gitu. Pasti yang pasti targetnya mereka yang mempersiapkan PTN atau mereka yang ingin masuk ke sekolah kedinasan atau mereka yang ingin jadi CPNS gitu ya. Cuman bimbel CPNS kayaknya agak kurang ya. Dan lain bimbel kedinasan atau bimbel CPNS gitu. Dijualnya kan tryout. Sebenarnya dijualnya tryoutnya. Coba deh lihat copywriting saya. Jadi pakai tryout 10 kali. Nah kayak gitu sebenarnya. Oke, ada lagi Mas Lutfian? Fokus buat maksudnya tentang SKD gitu. Ya, sebenarnya gini, boleh pilih SNBT, SNBT apa ya? Gampang ini, boleh pilih pilih buat PTN, boleh pilih buat SKD, bebas. Copywritingnya pilih yang mana, gitu aja Mas Lutfian. Kalau Mas Lutfian lebih prefer ngiklanin SKD, sorry kita geser meja dulu. Kalau misalkan Mas Lutfian ininya yang SKD, ya buatnya SKD copywritingnya. Tapi kalau Mas Lutfian mau buat yang SNBT, ya udah cukup yang SNBT. Kalau Mas Lutfian mau buat dua-duanya, boleh buat dua-duanya. Nanti dikasih keterangan aja. Jadi sebenarnya saya nggak batasin teman-teman. Tapi yang pasti attach kita yang bakal launching itu bimbel kedinasan pertama ya atau bimbel CPNS SKD konteksnya karena stan itu sekarang cuma pakai SKD teman-teman ya ini FYI stan itu sekarang pakai SKD doang dan dia udah nggak perlu tes lagi ya dia cuma SKD baru dia pakai nilai tes SNBT ya tadi dikulik lebih lanjut lagi ya tentang tentang gimana masuk stannya nah sama SNBT juga sama subtesnya juga beda ya SKD juga bisa SKD seperti yang saya buat juga bisa ya tapi saya prefer di SNBT-nya juga ada gitu saya prefer di SNBT-nya gitu sebenarnya karena SKD kan sebenarnya udah saya buat kan gitu. Jadi teman-teman banyak rujukan. Tapi kalau SNBT kan teman-teman belum belum ada rujukan yang ini banget kan. Oke, aman buat buat Mas buat Mbak Mau satu itu. Ya aman ya. Baik. Kalau aman mungkin dari Mas Fido boleh didokumentasi dulu. Sorry saya izin izin oke. Oke, monggo.
Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman. Ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Ya, ditunggu buat teman-teman tugasnya. Ya, ditunggu juga buat besok kita via Zoom. Gitu.